请乌阁老殿前说话。 Singkat cerita, Wusan akan dieksekusi. Di pengadilan itu, hakim masih ingin Wusan mengaku bersalah. Tetapi Wusan tidak ingin mencoreng reputasi kakeknya. Dia memilih mati daripada harus mengaku bersalah. Saat hukuman itu akan dilangsungkan, Songmo datang tepat waktu sambil membawa dekret kaisar. Dekret kekaisaran itu berbunyi bahwa mengadakan pertemuan rahasia itu bukanlah kesalahan besar dan hukumannya hanya akan diturunkan pangkatnya dan kemudian diutus ke Jiangmen mengawasi pembangunan istana Yuanzhou. Akhirnya Wusan pun terbebas dari hukuman eksekusi dan keesokan harinya dia langsung berangkat meninggalkan kota Kyoto untuk menunggu pembangunan di istana Yuanzhou sesuai dengan dekret kaisar. Di tengah jalan dia melihat Du Shao datang menemuinya. Wusan pun tampak senang. Dia berharap Du Shao mencintai orang yang benar-benar ia cintai. Wusan ini sangat mencintai Du Shao, tetapi akhirnya dia juga sadar bahwa Du Shao mungkin memang bukan jodohnya. Songmo memberi Du Shao surat darah yang ditulis oleh Wusan saat di penjara. Surat itu ditulis oleh Wusan saat Wusan mengira bahwa dirinya akan menghadapi hukuman penggal. Surat itu berisi tentang nasihat hati, yaitu tentang cinta sejati. Songmo juga memberitahu Du Shao bahwa kaisar akan mengirim Du Sisu pamannya sebagai duta besar ke suku Lisen dalam beberapa hari ini. Dia juga memberitahu bahwa pejabat yang ditugaskan ke Lisen sebelumnya telah meninggal karena urusan di sana itu tidak mudah. Mendengar itu Du Shao tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran pamannya itu mengalami depresi akhir-akhir ini. Ternyata ia mendapatkan tugas seperti itu. Dan ternyata itu adalah usulan Songmo bersama Panatua Wuge saat mereka menghadap kaisar. 3 bulan kemudian, kaisar mengadakan kompetisi berburu kepada semua anak para bangsawan. Dalam kompetisi berburu itu, Songmo berhasil menangkap ular berbisa. Mendengar itu ayahnya pun langsung memarahi Songmo bahwa Songmo tidak tahu malu, berani-beraninya melaporkan hasil buruan ular berbisa, yang mana ular berbisa itu bukan termasuk binatang buruan. Tetapi tiba-tiba kaisar malah marah kepada ayahnya Songmo. Kaisar tahu jika Song Yisun atau ayahnya Songmo ini selalu menzalimi Songmo. Kaisar pun kemudian menghibur Songmo, meskipun itu adalah ular berbisa, tetapi itu yang diinginkan kaisar. Dan mulai hari ini, kaisar mengembalikan jabatan Songmo sebagai ketua komandan militer kembali. Tak berselang lama, seorang kasim datang melaporkan bahwa Du Sisu telah kembali dan ingin bertemu dengan kaisar. Sementara itu Du Sisu, dia telah bertemu dengan putra mahkota. Ternyata dia mempunyai ide untuk membuka pasar kuda di Liandong. Dia juga memberi kesempatan suku Lingse untuk menukar kudanya dengan bahan makanan. Dan itu menurutnya merupakan cara yang baik untuk berdamai dengan suku Lisen. Namun salah seorang menteri tidak setuju karena bagaimanapun juga suku Lisen ini adalah musuh yang membuat masyarakat di perbatasan sangat menderita. Akan lebih baik pura-pura berdamai lalu menyiapkan pasukan kemudian menyerang suku Lisen.
Di saat keributan itu Kaisar datang. Kaisar telah mendengar bahwa para menterinya itu sedang berdebat tentang pembukaan pasar kuda Liandong. Kaisar kemudian meminta semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka. Ibu Ratu menyarankan agar Du Shao dimintai pendapat karena Du Shao adalah orang yang ahli dalam bisnis. 请陛下容臣女进献一物。困局想必你也知晓，有什么好主意？ Singkatnya, Kaisar senang terhadap penjelasan Du Shao dan bermaksud akan memberi penghargaan kepada Du Shao. Dia pun secara khusus akan menjodohkan Du Shao dengan Song Mu. 二人看着般配。 Akan tetapi tiba-tiba pamannya Du Shao ini mengatakan bahwa Du Shao sudah menjalin ikatan pernikahan dengan Adipati Jining yaitu Wei Tengyu dan tidak boleh menikah dengan orang lain. Kaisar tahu bahwa Wei Tengyu ini sebenarnya orangnya sangat lemah dan tidak bisa bela diri. Namun karena mereka sudah ada ikatan pernikahan, akhirnya Kaisar pun tidak mempunyai keputusan. Tiba-tiba dia menyarankan agar Song Mu mau menikah dengan Putri Jiang. Akan tetapi tiba-tiba sang ratu mengatakan bahwa Song Mu tidak cocok jika menikah dengan Putri Jiang. 这孩子算是被朕惯坏了。 Akhirnya masalah itu dihentikan dan tidak ada keputusan apapun. Ketika Du Shao akan pergi, Song Mu menghentikannya dan menawarkan untuk memutuskan pertunangannya dengan Wei Tengyu. Akan tetapi Du Shao ini mengatakan dia akan menangani urusannya sendiri. Singkatnya, keluarga duo ini mematangkan rencana pernikahan Du Shao dengan Wei Tengyu. Semua ini sebenarnya adalah trik dari ibu tirinya Du Shao untuk menghancurkan Du Shao sendiri. Ternyata dia telah membuat kesepakatan dengan kakaknya Wei Tengyu. Jika Wei Tengyu ini menikah dengan Du Shao, maka kakaknya ini bisa menguasai seluruh kekayaan Du Shao. Namun tak disangka, ternyata Wei Tengyu sendiri diam-diam sering bertemu dengan Doming, adik tirinya Du Shao. Dari awal sudah diceritakan jika Wei Tengyu ini tidak mencintai Du Shao dan dia malah mencintai adik tirinya. Begitu juga dengan Doming, adik tirinya Du Shao, dia juga sangat mencintai Wei Tengyu. Bahkan Doming ini berterus terang kepada ibunya bahwa dia pernah bersumpah dengan Wei Tengyu untuk sehidup semati. Mendengar itu ibunya jelas melarang karena dia sudah mempunyai rencana sendiri untuk menghancurkan Du Shao lewat pernikahan dengan Wei Tengyu. Dia jelas tidak akan membiarkan putrinya ini menikah dengan Wei Tengyu. Namun tak disangka karena sangat cintanya kepada Wei Tengyu, Doming ini nekat menelan emas akan bunuh diri. Untung saja emas itu bisa segera dikeluarkan. Di sisi lain, Song Mu sendiri yang sudah mengetahui perilaku Wei Tengyu dan keluarganya, dia memohon Kaisar untuk membatalkan pernikahan Du Shao. Meski pendapat itu didukung oleh Ibu Ratu, tetapi Kaisar tidak ingin merusak pertunangan yang telah disepakati antara keluarga Du dan keluarga Wei. Jadi Kaisar tidak bisa menerima permohonan Song Mu. Sementara itu Du Shao telah menyiapkan trik untuk kabur ketika nanti acara pernikahan itu dimulai. Dia berencana akan melompat dari jembatan ketika nanti iring-iringan pengantin melewati jembatan. Namun tiba-tiba seorang anak buah melaporkan bahwa ibu tirinya sudah menyiapkan baju pengantin tetapi ukurannya tidak sama dengan ukuran Nona Du Shao. Ternyata ibu tirinya ini tidak ingin putrinya mati. Dia mempunyai rencana akan menggantikan Du Shao dengan putrinya ini. Namun tanpa diketahui mereka, rencana itu telah diketahui oleh Du Shao. Tentu saja dia menjadi senang karena dia tidak jadi menikah dengan Wei Tengyu. Namun di sisi lain dia menjadi sedih ketika mengetahui nanti adiknya yang akan menggantikannya. Dia tahu jika Wei Tengyu ini orang yang tidak bertanggung jawab. Dia khawatir adiknya akan ditelantarkan. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan adiknya juga. Pagi harinya, pengantin pria Wei Tengyu sudah dalam perjalanan menjemput pengantin wanita.
Saat Duso berdandan, adiknya datang dan secara khusus dia membawakan bubur untuk kakaknya. Akan tetapi Duso sudah curiga bahwa itu bagian trik dengan ibunya. Dia tahu bubur itu bisa membunuhnya. Dia pun kemudian menjatuhkan bubur itu, kemudian menasihati adiknya, yaitu menasihati tentang perilaku Wei Tengyu. Akan tetapi adiknya ini berterus terang bahwa dia sudah sangat mencintai Wei Tengyu dan sangat mengetahui sifat aslinya Wei Tengyu, bahwa sebenarnya Wei Tengyu itu adalah orang baik dan tulus. Du Shao tidak bisa lagi menasihati adiknya dan akhirnya dia meminta adiknya ini untuk memukulnya. Dia pun akhirnya keluar dengan memakai pakaian pengantin. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah Doming. Diboyonglah pengantin wanita ke kediaman Wei Tengyu. Ketika sampai di sana, tiba-tiba Songmo datang. Songmo bermaksud menghentikan pernikahan itu, namun kemudian dia merasa ada yang aneh dengan pengantin wanita, hingga dia pun mulai curiga bahwa itu bukan Du Shao. Secara bersamaan dia segera ditarik oleh Yuan Tong dan akhirnya tahu bahwa pengantin wanita itu ternyata memang bukan Du Shao. Malam itu Wei Tengyu minum berat karena pernikahan itu dia tidak menginginkan. Dia sama sekali tidak mencintai Du Shao. Kenapa harus dipaksa menikah dengan Du Shao? Namun alangkah terkejutnya dia sekaligus senang ketika mengetahui bahwa pengantin wanita itu ternyata adalah Doming, wanita pujaan hatinya. Doming pun bercerita kronologi sampai dia bisa bertukar dengan kakaknya. Keduanya pun akhirnya sepakat untuk menghadapi segala masalah yang nanti ditimbulkan dari pernikahan mereka. Sementara itu, ayah dan pamannya Du Shao mereka merasa lega sudah menikahkan Du Shao. Tetapi mereka menjadi terkejut ketika melihat ternyata Du Shao masih berada di rumah. Akhirnya mereka mengetahui bahwa pertukaran pengantin itu bagian dari rencana ibu tirinya Du Shao. Mereka pun segera menginterogasi ibu tirinya Du Shao. Ibu tirinya Du Shao ini kemudian berterus terang bahwa dia yang melakukannya. Dia tidak ingin membiarkan putrinya mati bunuh diri. Dia kemudian mengusulkan untuk memberikan semua harta Du Shao kepada Wei Tengyu. Mendengar itu ayah Du Shao langsung marah. Namun pamannya yang juga seorang yang sangat jahat ini, dia meminta Du Shao untuk membuat surat pernyataan kalau dirinya sakit, jadi dia sukarela digantikan oleh adiknya. Surat pernyataan itu juga menegaskan bahwa dia akan memberikan hartanya kepada Wei Tengyu. Akan tetapi Du Shao menolak itu karena dia tahu itu bagian dari rencana licik paman dan ibu tirinya. Dia pun mengancam akan melaporkan masalah itu ke pengadilan sehingga bisa menyeret mereka semua. Kali ini tiba-tiba ayah Du Shao benar-benar membela Du Shao. Dia tidak takut untuk memarahi kakaknya, juga dia sudah tidak takut untuk memarahi istrinya itu. Setelah puas memaki-maki mereka, sang ayah ini kemudian mengajak putrinya untuk kembali ke kamarnya. Secara khusus ayahnya menyatakan bahwa dia telah bersalah kepada ibunya Du Shao. Dia juga telah memperlakukan Du Shao secara tidak adil. Namun itu semua karena terpengaruh istri mudanya atau ibunya tiri Du Shao. Dia benar-benar sudah sadar, bahkan dirinya bersedia menemani Du Shao jika Du Shao benar-benar akan melaporkan masalah itu ke pengadilan. Meskipun sebenarnya itu hanyalah gertakan Du Shao saja. Du Shao sangat senang sekaligus terharu mengetahui jika ayahnya telah sadar. Ketika Du Shao beristirahat, secara tidak terduga Songmo datang ke tempat itu dan secara mengejutkan dia menyatakan cintanya dan akan melamar Nona Du Shao.
Akan tetapi Duso ini menolak dengan alasan yang pertama, Songmo dengan pamannya mempunyai dendam kesumat. Yang kedua, dia tidak menyukai Songmo. Songmo langsung menatap mata Duso. Dia tahu jika Duso ini sedang berbohong. Dia mendesak Duso untuk mengatakan alasan yang sebenarnya kenapa berbohong kepadanya. Duso pun akhirnya bercerita tentang mimpinya bahwa jika mereka berdua, mereka akan mati bersama-sama. Namun Songmo segera memotongnya bahwa itu hanyalah mimpi. Duso menjelaskan bahwa itu bukan hanya mimpi, melainkan itu adalah kenyataan. Sebagai buktinya, dia meminta Songmo untuk melihat gambar bunga merah yang ada di belakang telinganya. Gambar tanda merah itu muncul di saat Duso bermimpi mati bersama Songmo. Namun setelah dilihat Songmo, ternyata tanda itu sudah hilang. Dan benar saja, ketika dia melihat di cermin, tanda itu memang benar sudah hilang. Dia teringat seorang pertapa yang mengingatkannya bahwa kelak Duso akan bisa merubah takdir. Songmo kemudian memberikan dekret kekaisaran bahwa Duso bisa menikah dengan siapa saja sesuai dengan pilihan hatinya. Ternyata waktu itu saat Songmo menghadap kaisar, ternyata kaisar menyetujui permohonan Songmo. Songmo kemudian meminta Duso untuk tidak terburu-buru memutuskan. Dia akan menunggunya untuk beberapa hari ke depan. Dia hanya meminta jika Songmo setuju menikah dengannya, maka Songmo diminta menggantungkan pita merah, dan apabila menolak, maka dia diminta menggantungkan pita warna putih. Sementara itu di keluarga Wei Tengyu, saat mereka akan mengenalkan Duso kepada kerabatnya, alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui jika pengantin wanita itu ternyata Doming. Kakak perempuan Wei Tengyu ini menjadi sangat geram karena dengan digantikan adiknya, maka dia gagal menguasai harta milik Duso. Pertemuan kedua keluarga pun akhirnya dilangsungkan. Kakak Wei Tengyu ini menganggap jika keluarga Duso telah menipu mereka, mereka akan menuntut ganti rugi. Jika tidak, akan melaporkan kasus itu kepada kaisar. Namun tiba-tiba Wei Tengyu datang. Dia menyatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Du. Dia yang akan bertanggung jawab sendiri. Begitu juga dengan Nona Doming. Dia juga siap mempertanggungjawabkan dan siap menerima hukuman apa saja kalau memang mereka harus dihukum. Ibu tiri dan kakak jahat ini akhirnya mereka membuat kesepakatan bahwa setiap bulan Biro Keuangan akan mentransfer sejumlah uang kepada kakak Wei Tengyu ini. Wei Tengyu dan Doming pun pergi ke kediaman Duso. Mereka berlutut meminta maaf dan bersedia mengganti rugi berapapun tuntutan yang akan diajukan Duso. Namun Duso hanya tersenyum dan tidak mungkin dia akan menuntut mereka. Di sisi lain, ayahnya Duso, dia telah mengetahui kejahatan istrinya yang juga ternyata istrinya ini banyak utang di mana-mana. Dia pun langsung memarahinya. Beberapa hari kemudian, Duso teringat perkataan Songmo jika dia menerima lamarannya untuk menggantungkan pita merah, jika dia menolak lamaran itu agar digantungkan pita putih. Hari itu secara tidak sengaja, seorang anak bermain layang-layang yang ekornya ternyata tersangkut di pohon magnolia. Meski ekor layang-layang itu sudah diambil, tetapi dia jadi berpikir macam-macam. Dan kebetulan malam itu sedang ada kebakaran. Dia pun langsung mencari Songmo. Dan ketika bertemu dengan Songmo, dia pun langsung mengutarakan perasaan cintanya. Dan dia bersedia menikah dengan Songmo. Tetapi dia kemudian mengutarakan kekhawatirannya karena ayah Songmo dan pamannya tidak mungkin menyetujuinya. Songmo pun mengatakan bahwa dia sudah punya rencana untuk mengatasi ayahnya itu. Hari berikutnya, dia sengaja menunjukkan keakraban dengan Putri Jiang.
Dan ketika ayahnya mengetahui jika Songmo ini akrab dengan Putri Jiang, dia menjadi sangat panik. Dia tahu bahwa Putri Jiang adalah orang yang ditunjuk kaisar. Kalau sampai Songmo menjadi suamina Putri Jiang, maka itu sangat berbahaya karena mendapat dukungan kaisar. Anak buahnya mengusulkan agar menikahkan Songmo dengan wanita yang lain terlebih dahulu, agar dia tidak bisa menikah dengan Putri Jiang. Dia pun akhirnya menyuruh bawahannya ini untuk mencari wanita yang miskin dan jelek perilakunya. Seorang pembantu yang sudah disetting Songmo, dia memberikan informasi bahwa Nona Duso adalah wanita yang mempunyai temperamental buruk dan kemungkinan dia sudah tidak punya harta karena hartanya dikuasai oleh ibu tirinya. Mendengar itu ayahnya kurang yakin. Ia kemudian menugaskan anak buahnya untuk terus mencari informasi tentang Duso. Benarkah dia orang miskin dan mempunyai akhlak yang buruk? Ternyata semua orang yang ditanyai semuanya memberikan informasi bahwa Duso ini adalah anak yang tidak baik. Tentu saja semuanya itu telah disetting oleh Songmo. Hingga pada akhirnya ayah Songmo ini mengirim surat lamaran ke keluarga Duo karena Duo juga sudah memegang dekret kekaisaran. Mau tidak mau akhirnya lamaran itu diterima. Namun paman busuk ini tetap memiliki rencana jahat. Singkatnya, pernikahan pun akhirnya dilangsungkan. Sementara itu ayahnya Songmo, dia sangat puas Songmo mendapatkan istri Duso. Karena setahu dia, Duso adalah anak yang jahat dan tidak berpendidikan. Dia pasti tidak lama lagi akan hidup menderita. Pernikahan pun akhirnya dilangsungkan dengan sangat meriah dan sangat bahagia. Setelah pernikahan itu, Duso langsung mengambil alih pengaturan keuangan di keluarga Song. Dan ternyata Duso ini orangnya pandai dalam mengatur keuangan, dia cerdas dan yang lebih mengagetkan, ternyata Songmo ini adalah orang terkaya di desanya. Ayah jahat ini merasa tertipu, dia merasa terjebak oleh anaknya sendiri. Di sisi lain, kehidupan Doming dan Wei Tengyu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Doming selalu mendapatkan perlakuan jahat dari kakak iparnya ini. Dia dianggap miskin dan tidak bisa mengelola keuangan. Sementara itu Wei Tengyu ternyata gajinya hanya mengandalkan gaji seorang adipati. Hari-hari berlalu, kehidupan Doming semakin menderita karena kakak iparnya ini terlalu jahat. Dia terlalu meremehkan dan merendahkan Doming. Akhirnya Doming pun mengadu kepada ibunya. Ibunya pun akhirnya memberikan beberapa perhiasan dan akhirnya Wei Tengyu dimintakan jabatan sebagai divisi pasukan militer 5 kota agar gajinya bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Tetapi Wei Tengyu ini tidak berminat dan dia malah akan pergi melukis. Selama ditinggal suaminya, Doming ini terus ditindas oleh kakak iparnya. Dia dihukum berjam-jam berdiri sampai akhirnya ternyata dia sedang hamil dan akhirnya dia keguguran. Kedua orang jahat ini akhirnya bertengkar dan masing-masing tidak mau disalahkan. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Wang ini dihadang para bandit. Ternyata sebelumnya Nyonya Wang ini mempunyai hutang dengan bandit ini dan belum dibayar. Akan tetapi Nyonya Wang mengatakan bahwa dia tidak punya uang karena baru saja menikahkan dua putrinya. Karena gagal mendapatkan uang, para bandit ini berencana akan merampok kediaman Wei Tengyu. Namun Nyonya Wang ini menyarankan agar merampok di rumah Duso saja. Mereka lagi banyak uang.
Sore harinya, Song Yisun atau ayahnya Songmo ini dia pergi menemui Kasim Wangge, yaitu di sebuah tempat yang berkedok dokter gigi. Ternyata ayah Songmo ini telah mendapatkan kabar jika Nyonya Wang mengerahkan para bandit untuk merampok hartanya Dusao. Ternyata Dosisu, pamannya Duso, juga Suyan juga muncul di tempat itu. Ternyata mereka ini sudah berkomplot untuk diam-diam memberontak. Kasim Wangge mengusulkan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menjebak Songmo, di mana Songmo kebetulan saat ini sedang bertugas menjaga istana. Jika di rumahnya ada keributan dan dia pulang untuk menyelamatkan istrinya, maka sudah pasti dia akan dianggap memberontak. Malam harinya, di saat Duso ditinggal suaminya bertugas menjaga istana, dia mendapatkan kabar bahwa ada kebakaran. Dia pun akhirnya mengutus Jenderal Yan untuk membantu masyarakat memadamkan api. Awalnya Jenderal Yan ini menolak karena dia sudah mendapatkan perintah dari Songmo untuk menjaga istrinya. Tetapi Songmo sendiri merasa aman. Dia meminta Yan Shaoxing ini untuk menyelamatkan para penduduk terlebih dahulu. Dia pun akhirnya pergi bersama anggotanya. Di sisi lain, para bandit ini berhasil menerobos ibu kota, dan ternyata ada sekelompok bandit lain yang juga akan merampok kediaman Dusao. Sementara itu Songmo yang sedang bertugas menjaga kaisar, dia melihat kobaran api tepat di sekitar rumahnya. 好不容易才躺下，有什么要事还是等天。世子，夫人现下如何？有信号弹，若有危险的话，夫人会发信号给我们。 Dia menjadi khawatir akan keselamatan istrinya. Namun yang menjadi masalah, kalau dia pulang maka dia akan dikatakan sebagai pemberontak. Tetapi kalau dia tidak pulang maka istrinya berada dalam bahaya. 我看到街上一帮劫匪在烧杀抢掠，状态，再找几个棍子把门顶上。放箭！ 丫的，大事不好了！西门和正门都有人杀。什么福缘？竟然私藏了5只火虫，又中了王映雪这个臭婆娘的道了！他娘的！